Salam Ibu Bapak Guru hebat dan salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sitius Waru SPD, Guru SD Negeri 076722 Lelemoyo Samiri, calon guru penggerak Angkatan 1135 Kabupaten Nias Selatan. Saya mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran dalam koneksi antar materi modul 1.3 yaitu calon guru penggerak dapat merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antara modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Pertanyaan pematik 1 yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensinya yang dimilikinya, baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai profil pelajar Pancasila, menekankan pada pembentukan karakter kuat yang mencukupi, yakni 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebineka global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Paradigma inquiry apresiatif atau IA mengatakan bertujuan untuk mewujudkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila tersebut, guru perlu memiliki visi guna menciptakan perubahan yang lebih baik untuk lingkungan sekolah. Dan dalam perubahan yang berbasis kekuatan, membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA merupakan pendekatan yaitu di sekolah saya, SD Negeri 0722 Lelemoyo Samiri, sedang berupaya mewujudkan murid yang berinovasi dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, khususnya dalam hal mengolah sampah atau dedaunan menjadi pupuk organik. Hal ini menjadi impian yang sesuai dengan kearifan lokal satuan pendidikan saya karena dianggap mampu mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila secara menyeluruh pada murid. Sebagai dimensi profil pelajar Pancasila tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreatif, membuat dengan jujur dan bukan hasil plagiat. Tentang mandiri, di mana saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreatif, membuat secara mandiri dan bertanggung jawab. Tentang berkebinekaan global, di mana saat peserta didik bergotong royong dengan antar teman yang berbeda latar belakang, baik agama maupun budaya, dalam menuntaskan setiap peran yang diberikan. Tentang bergotong royong, di mana saat peserta didik mampu bekerja sama antar teman dengan menuntaskan target utama dalam program pembuatan pupuk organik. Tentang kreatif, di mana saat peserta didik mampu menciptakan sebuah karya yang berguna bagi karya inovasi sekolah. Tentang bernalar kritis,
di mana saat peserta didik mampu membuat laporan hasil pengelolaan kritis dari setiap objek yang diolah yang mereka pilih. Sebagai peran dalam visi guru penggerak, berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan pada lingkungan sekolah saya di SD Negeri 076722 Lelemo Samiri, saya telah menentukan prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan menjadi paradigma IA melalui kanvas Bagja untuk mewujudkan upaya tersebut. Sebagai pertanyaan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan kemandirian murid berprofil pelajar Pancasila. Tahapan kanvas Bagja. B. Buat pertanyaan. Pertanyaan: apa yang harus dilakukan agar murid memiliki nilai profil pelajar Pancasila? Sebagai jawaban dan tindakan penyelidikan, yaitu 1. Mencari informasi terkait berbagai cara menerapkan profil pelajar Pancasila. 2. Mengumpulkan data berdasarkan pengamatan dan survei pada murid. 3. Mengajak warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait pengembangan nilai profil pelajar Pancasila. Dan ketiga, melakukan studi banding dengan sekolah yang telah berhasil menerapkan profil pelajar Pancasila. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan: siapakah di sekolah yang pernah berpengalaman menerapkan penguatan profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran di kelas? 2. Aktivitas apa saja yang dapat membuat murid menjadi lebih mandiri? 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? 4. Keterampilan apa guru memiliki dengan membantu mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Sebagai jawaban dan tindakan penyelidikan, 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak dapat berjalan lewat wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. 2. Survei pengalaman, pendapatan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua, dan sebagainya. G. Gali mimpi. Sebagai pertanyaan: apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika terjadi kemandirian anak yang menerapkan nilai profil pelajar Pancasila? Sebagai jawaban, tindakan, dan penyelidikan, 1. Membuat gambaran sikap dan responden murid tentang kemandirian melalui wawancara. Contohnya, hasil murid menjadi lebih kreatif, tanggung jawab, dan jujur. 2. Membuat daftar pengalaman dan pencapaian yang guru telah peroleh dari pembelajaran yang telah berhasil, membuat anak menjadi mandiri dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. 3. Membuat deskripsi sikap guru dalam merespon ketidakmandirian anak dalam pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan: 1. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? 2. Apa langkah perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian murid di kelas? Sebagai tindakan dan penyelidikan, 1. Membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui tentang pembelajaran. 2. Apa saja pola pikir yang menunjukkan kemandirian? 3. Apa saja sikap yang menunjukkan karakter kemandirian murid? Dan keempat, mengadakan penguatan profil pelajar Pancasila. A. Atur eksekusi. Pertanyaan: siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau guru dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? 2. Siapakah yang dapat memulai budaya belajar yang apresiatif?
3. Siapakah yang dapat menyelaraskan interaksi setiap orang agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang diharapkan? 4. Bagaimana cara mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas? Sebagai jawaban tindakan dan penyelidikan, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi kerja setiap anggota. Pertanyaan pematik 2. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan pertama ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak sebelumnya adalah mewujudkan murid yang religius dan mampu berinovasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya revisi menjadi mewujudkan murid yang mampu berinovasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun alasan saya merevisi visi tersebut: 1. Visi lebih fokus pada pencapaian karakter yang diinginkan dan tidak bersifat umum. 2. Menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang pesat. 3. Mewujudkan generasi yang unggul dalam pencapaian hal baru yang serba guna. Demikian presentasi saya ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Saya Sitius Baru SPD, calon guru penggerak Angkatan 1135 Kabupaten Nia Selatan. Terima kasih.